Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyanti, NIM 15 dari Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Industri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih, MSI. PT Sinar Sosro adalah perusahaan yang memproduksi minuman teh dalam kemasan dan merupakan perusahaan yang dalam proses produksinya menggunakan beberapa mesin dan peralatan canggih. Bahan baku yang digunakan pada pembuatan teh botol sosro ini yang utama ada teh kering, gula pasir, dan juga air. Selain bahan baku utama, ada juga bahan tambahan yang digunakan dalam proses pembuatan teh botol sosro. Di antaranya ada NaCl atau garam yang digunakan untuk mengaktifkan lagi resin tangki softener, ada polialuminium klorid sebagai koagulan terhadap kotoran atau lumpur pada tangki kerucut. Kemudian ada kaporit yang berfungsi sebagai disinfektan dan menetralkan besi dengan cara mengubah ion-ion fero menjadi feri. Ada karbon aktif dipakai pada tangki karbon filter untuk menyaring, menghilangkan bau, rasa, dan kadar klorin. Ada juga HCl yang berfungsi sebagai regeneran pada tangki cation exchanger dalam pengolahan water treatment. Alat yang digunakan dalam proses pembuatan teh botol sosro di unit water treatment ada tangki penampung dan ada flow meter. Kemudian di unit kitchen ada flat heat exchanger panas, ada hopper gula dan air, ada tangki pelarut, tangki buffer sirup, tangki ekstraksi, kemudian ada tangki filtrox, alat penyaring, tangki recycling, dan tangki pencampuran. Dan di unit bottling ada penyimpanan crown dan pemberian kode. Air yang digunakan dalam pembuatan teh botol sosro ini adalah air dari dalam bumi dengan kedalaman 150 meter di bawah permukaan tanah. Setelah itu air tersebut diproses lagi sehingga menjadi air baku sosro. Proses yang pertama, air disaring atau difilter terlebih dahulu dari kotoran-kotoran dan mineral-mineral yang mengganggu. Kemudian air dipanaskan sampai mendidih yang nantinya akan digunakan untuk penyeduhan teh dan pelarutan gula. Penyeduhan teh dilakukan di dalam sebuah tangki yang dinamakan tangki penyeduhan. Diseduh dengan menggunakan air baku sosro, yaitu air yang sudah melalui proses pengolahan air sampai menjadi teh cair pahit. Teh cair pahit ini disaring dan dipompa ke dalam tangki pencampuran, kemudian secara bersamaan dilakukan juga proses pelarutan gula. Proses pelarutan gula ini dilakukan dengan mencampur gula pasir dengan air mendidih sampai menjadi sirup gula, yang kemudian disaring dan dipompa ke dalam tangki pencampuran. Di dalam tangki pencampuran ini, sirup dicampur dengan teh cair pahit sehingga menjadi teh cair manis yang merupakan bahan baku dari teh botol sosro. Kemudian dipanaskan lagi sampai 140 derajat Celcius selama 4 detik dan didinginkan hingga mencapai suhu 30 derajat Celcius, dan proses ini yang disebut dengan proses sterilisasi suhu tinggi atau ultra high temperature yang dilakukan dalam mesin yang dinamakan mesin sterilizer. Proses sterilisasi ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam teh cair manis, sehingga menjadi steril sebelum dimasukkan ke dalam kemasan Tetra Pak. Sebelum teh cair manis dimasukkan ke dalam kemasan Tetra Pak, kertas tetra yang digunakan untuk membuat kemasan kotak juga disterilkan terlebih dahulu di dalam mesin pengisian cairan teh dengan menggunakan bahan pembunuh kuman yang disebut dengan peroksida. Kemudian sebelum diisi cairan, peroksida harus dihilangkan terlebih dahulu dengan menyemprotkan angin panas yang berfungsi untuk menguapkan sisa peroksida, sehingga kemasan kotak tersebut menjadi steril atau benar-benar bersih. Setelah kemasan Tetra Pak sudah steril, maka mulailah dilakukan proses pengisian teh cair manis ke dalam kemasan kotak. Begitu diisi, kemasan langsung disegel atau dirapatkan untuk mencegah udara masuk ke dalam kemasan.
Setelah itu, kemasan tersebut berjalan ke mesin pemasangan sedotan atau disebut juga mesin straw applicator. Di dalam mesin ini, kemasan tersebut akan ditempelkan sedotan dengan menggunakan lem khusus secara otomatis. Selanjutnya, kemasan yang sudah dilengkapi oleh sedotan dibawa oleh mesin pembawa kemasan dari satu proses ke proses yang lain atau disebut juga mesin konveyor. Kemudian, teh botol sosro dimasukkan ke dalam karton atau disebut juga cardboard packer. Di dalam mesin tersebut, botol sosro kotak yang sudah selesai diproduksi dikemas dalam karton. Satu karton akan berisi 24 kotak, kemudian dilipat dan dirapatkan serta direkatkan dengan menggunakan lem secara otomatis. Karton yang sudah ditutup dan dilem tersebut akan dicat kode produksi dan selanjutnya disusun di atas palet. Proses penyusunan karton ke atas palet dinamakan stacking. Stacking ini dilakukan secara manual. Setiap palet terdiri dari 8 tumpuk karton. Setelah melihat sudah lengkap berisi 8 tumpuk, palet tersebut ditempel stiker kode produksi, tanggal produksi, kode shift, dan nomor palet. Kemudian akan ditangani oleh bagian penanganan materi untuk disusun di gudang yang sudah disiapkan. Produk yang dihasilkan oleh PT Sinar Sosro ada teh botol sosro, yaitu minuman berbahan dasar teh dengan botol kaca 220 ml. Sekarang tersedia dalam kemasan pouch. Terdapat juga produk-produk yang lain mulai dari Fruity, ST, air mineral Prima, Happy Juice, Tabs, dan Joy Tea. Limbah PT Sinar Sosro dibedakan menjadi dua, ada limbah padat dan limbah cair, di mana semua limbah tersebut akan mengalami perlakuan agar tidak mencemari kebersihan lingkungan, karena sesuai dengan filosofi dari PT Sinar Sosro, yaitu niat baik yang ramah lingkungan. Pada limbah cair, limbah ini diolah untuk mendapatkan efluen yang aman saat dibuang ke lingkungan. Limbah yang diolah adalah limbah dari proses produksi, air dari pencucian manual, dan air dari kantin. Sebelum dibuang ke lingkungan, limbah akan diolah dalam wastewater treatment dan mengalami beberapa proses. Air limbah yang telah disaring atau yang sudah bersih selain dialirkan ke sungai, juga dialirkan ke kolam ikan atau bak bioindikator. Bak ini berfungsi untuk mengetahui efektivitas pengolahan limbah cair. Jika ikan-ikan dalam kolam tersebut dapat tumbuh dan dapat berkembang dengan baik, artinya tujuan dari unit wastewater treatment telah tercapai. Jika ikan-ikan tersebut mati, maka perlu dilakukan proses pengolahan ulang. Selanjutnya, air tersebut dialirkan ke sungai untuk pencucian manual warga di sekitar pabrik. Untuk limbah padatnya, limbah padat yang dihasilkan dari proses produksi berupa ampas teh, botol pecah, kerat, palet, dan crown. Botol pecah, kerat, palet, dan crown ini dimusnahkan jika tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan ampas tehnya bisa diolah menjadi kompos. Untuk penerapan K3, PT Sinar Sosro memberikan fasilitas antara lain safety wear, asuransi kesehatan bagi seluruh karyawan beserta keluarga, BPJS, tim help, klinik, dan ambulan 24 jam. Selain itu, ada kegiatan berupa pelatihan dan lomba per 1 tahun untuk keselamatan kerja. PT Sinar Sosro juga mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan sekolah sehat Sosro dan merenovasi kantin sekolah yang direkomendasikan. Setelah direnovasi, dijual produk Sosro sekaligus sebagai alternatif untuk promosi. Baiklah, sekian hasil kunjungan industri virtual saya pada PT Sinar Sosro. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.